yang sudah hadir, yang siap membuka hati, membuka pikirannya ya untuk menerima semua kebaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, ini dari panitia memberikan tema ya, muslimah tangguh ya, in action gitu, tangguh dalam segala aksi-aksinya ya. Luar biasa, aku senang banget dengan tema ini, karena memang kita sebagai muslimah harus apa ya, harus menyadari kembali fitrah kita. Fitrah muslimah itu bukan lemah, tapi dia kuat. Fitrah muslimah itu bukan mandek, bukan diam, bukan stuck, tapi fitrahnya bergerak. Ya, dari kekuatan dari pergerakan muslimah inilah yang menjadikan muslimah ini spesial ya, spesial dalam kehidupannya, untuk lingkungan terdekatnya, lingkungan terjauh ya, untuk agamanya, untuk bangsanya. Ini memang harus terus kita gali. Apa sih kekuatan yang kita miliki? Gimana cara nge-level up kekuatan itu? Terus kira-kira kalau kita sudah ngedapetin kekuatan itu, ada nggak sih hal-hal yang ternyata nanti bisa merusak atau menghancurkan kekuatan itu? Ini harus kita pelajari ya. Jadi memang teman-teman yang dirahmati Allah, wujud kekuatan muslimah adalah iman dan amal. Jadi kita tahu kita ini sedang lemah atau sedang kuat, standarnya, kadarnya, ukurannya adalah iman dan amal. Ketika iman kita melemah, maka sebanding juga kekuatan kita akan menurun. Stamina kita akan menurun. Begitu juga ketika kita kan wujud ya, terwujud dalam amalan kita. Ternyata amalan-amalan kita nih lagi lemah, yang biasanya sangat rajin sholat, sangat rajin puasa, sangat rajin beribadah, mencari ilmu atau beribadah sosial, atau biasanya kita berada dalam ultimate moodnya bagus ya, moodnya kita sangat bagus, kok ini ternyata aku nggak baik-baik saja. Berarti wujud kelemahan kita bisa kita baca lewat perkembangan atau dinamika iman dan amal kita. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi seseorang ya, ketika sudah mendapatkan kekuatannya dalam segala hal, dia akan kuat gitu. Yang pasti memang sumbernya dari iman. Kalau kita sudah memperoleh faith, iman yang kuat, ini akan berefek, berdampak kepada segala-galanya ya. Pikiran kita jadi kuat, ya kan? Pikiran ini nanti ada kaitannya dengan tekad, ada kaitannya dengan azam, ada kaitannya dengan optimistik ya. Itu dari pikiran. Ketika kita sudah mengenal iman, pikiran kita akan lebih teguh, lebih kokoh. Begitu juga feeling kita, emosional kita nggak naik turun, nggak rapuh, nggak gampang hancur ya. Jadi feeling kita, emosional kita lebih resilient, lebih survive, lebih kuat ya, lebih strong ya. Meskipun memang di-trigger dari lingkungan luar kita macam-macam, tapi feeling kita stay calm ya kan, stay cool, stay calm, kemudian bisa tetap fokus ya, bisa tetap fokus, sehingga ketika pikiran kita fokus, kemudian feeling kita fokus, kita akan yakin dengan semua ucapan kita. Kita nggak akan mengalami yang namanya ragu-ragu, kita nggak akan takut, kita nggak akan cemas, kita nggak akan panik ya, karena sudah fokus, jelas nih. Aku melihat sesuatu dengan sangat fokus, aku menuju ke sana, ini tujuan besar, ini keinginan besar, ini cita-cita besar, stay fokus dengan pikiran, perasaan, sehingga lisan kita pun akan
bisa mengkomunikasikan semua keinginan kita kepada people gitu kan. Kita bisa express love lewat ucapan kita bisa misalnya presentasi dengan baik, kita nggak takut gagal, nggak takut nilainya jelek, misalnya nggak takut apa ya macam-macam ketakutan. Kita yakin dengan kata-kata kita, terus action kita juga teguh gitu. Ini adalah jalan terbaik untuk mencapai keinginan aku, jalan terbaik untuk apa ya, meniti goals aku, tujuan aku, my life purpose gitu ya. Apa sih tujuan kehidupan aku lewat jalan ini, lewat step ini. Aku yakin ini adalah step termudah, cara terdekat, cara terindah untuk ngedapetin segala kebaikan dunia dan akhirat aku. Ya, jadi dimulai dari faith, pikiran, perasaan, hati, semuanya terkumpul ya, bersatu menjadi tentara untuk supporting gitu, supporting diri kita gitu. Kadang-kadang kalau misalnya nggak kompak, pikiran cemas, pikirannya punten, pikiran negatif, akhirnya hatinya cemas, akhirnya perilaku, tindakan-tindakannya juga nggak konsisten, nggak komitmen. Ini sih yang membuat diri kita tidak bisa terkumpul penuh, tidak bisa terkumpul utuh dalam satu kesatuan, dalam satu tujuan ya, sehingga tentara-tentara yang kita miliki pun berantakan gitu, amburadul, pikiran kemana, perasaan kemana, lisan kemana, action-action kita juga nggak jelas, karena memang di awal itu tadi fokus ya, lewat iman tadi. Iman ini yang akan membantu kita bisa sangat fokus. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, ya, jadi sehingga ketika apa ya, fokus dengan pikiran, dengan perasaan, dengan lisan kita, fokus satu, artinya punya satu kesatuan, kesatuan fokus dalam lisan, pikiran, kemudian action kita, sehingga kita sangat mudah mengambil keputusan-keputusan itu. Ini keputusan yang sangat baik. Aku yakin, aku 100% nggak ada keraguan, dan aku akan berjuang untuk sebuah keputusan ini, gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin kita semakin wait, aku action untuk apa? Aku bergerak untuk apa? Aku bekerja untuk apa? Kalau nggak ada why, kenapa aku harus bergerak? Aku mau kemana? Itu kita nggak akan totalitas gitu. Tapi kalau kita ngerti, aku bergerak karena Allah, aku berkarya karena Allah, aku punya purpose karena Allah, aku mengambil tanggung jawab dari Allah, mengambil amanah dari Allah, aku mengambil misi dari Allah, dan visi aku adalah visi besarnya ya. Nanti kita akan punya visi-visi kecil, visi besarnya adalah Allah, maka kita nggak akan ada keraguan sedikit pun di semua keputusan yang Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu ma atainakum biquwwah. Khudhu ma atainakum biquwwah. Atau dalam ayat lain di surat Maryam, Ya Yahya, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya, kalau yang ayat tadi khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah, pelajarilah segala sesuatu yang sudah kami berikan untuk kalian, berupa Alkitab, belajar, berupa wisdom, sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa intuition ya. Intuition itu wahyu yang langsung petunjuk dari Allah. Semuanya pelajari, kamu ambil sebanyak mungkin, buka hati, buka pikiran,
harus kita ambil, nggak boleh ada yang kita tolak, dan kita bersungguh-sungguh. Tapi kan kalau yang ini susah. Yes, kalau misalnya kita memilah-milah ya, yang ini susah, yang ini gampang. Iya, memang dunia ini nggak ada yang gampang semuanya. Pasti ada yang susah, ada yang gampang. Makanya khudzu ma atainakum biquwah gitu. Ambillah yang datang dari kami berupa Alkitab, berupa risalah kenabian, berupa amanah. Ambil semuanya yang datang dari kami, yang datang dari langit, yang datang dari Allah, seluruh kebaikan yang Allah datangkan buat kita muslimah. Ambil bikuwah, dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh ketangguhan, dengan penuh kekuatan, dengan penuh ya totalitas gitu, bikuah. Jadi kita nggak bisa menjadi muslimah yang setengah-setengah, berjuang setengah-setengah, cari ilmu setengah-setengah, taat setengah-setengah, beriman setengah-setengah. Nggak akan pernah jadi. Kita harus berusaha komplit ya. Komplit itu menyempurnakan, nggak boleh ada yang setengah-setengah. Ketika kamu berlari, larilah sekuat tenaga. Ketika kamu sujud, sujudlah full ya. Jiwamu, ragamu, hatimu, rasamu sujud full. Ketika kamu berdoa juga jangan setengah-setengah, harus full. Ketika kamu belajar jangan setengah-setengah ya, belajar bersungguh-sungguh sampai kamu mendapatkan yang terbaik. Ketika kamu berkarya, ketika kamu menjalankan hobi-hobi kamu, ketika kamu menjalankan semua program-program kamu ya, program keilmuan, program sosial, program budaya, program apapun, semua kerjakanlah bikuwah, dengan penuh kesungguhan, ketangguhan, dan kekuatan full. Ya Yahya, khudil kitab biquwah ya. Wahai Yahya, pelajarilah Alkitab dengan penuh ketangguhan, kekuatan, totalitas, kesungguhan. Ini artinya. Jadi di dalam Islam ya, kita memang nggak boleh jadi manusia yang setengah-setengah, karena setengah-setengah ini yang akan melemahkan kita, membuat kita mundur, membuat kita nggak mendapatkan sesuatu yang maksimal. Kalau kamu misalnya sedang belajar tentang pertanian, kamu harus jadi petani yang paling expert, menjadi pahlawan pangan. Kalau kamu sudah memutuskan diri untuk menjadi pejuang apa nih, di kedokteran kah, di dunia digital kah, di IT kah, kemudian apa ya, di segala jenis kehidupan ya, atau di dunia seni kah ya, kamu harus totalitas, nggak boleh setengah-setengah. Udah dulu deh gitu, aku mah nggak akan bisa sehebat Saha ya. Justru kamu harus mencari sesuatu yang bisa kamu jadikan benchmark gitu. Siapa nih pahlawan apa misalnya pahlawan ekonomi dunia misalnya nih. Pahlawan ekonomi dunia itu bisa kita kepoin, yang bisa menjadikan masyarakat miskin menjadi sejahtera. Itu kita kepoin apa aja yang dia kerjakan untuk bisa menjadi pahlawan ekonomi. Apa aja ikhtiarnya, apa aja usahanya, itu kita kepoin sampai kita totalitas seperti dia, bahkan lebih. Maka kamu akan benar-benar jadi muslimah tangguh, muslimah yang penuh dengan action. Jadi semua orang punya ide, semua orang punya apa ya punya keinginan, tapi nggak semuanya dijalani, stepnya nggak semuanya dilakukan. Jadi cuman berhenti di satu step, I want gitu, aku ingin, udah nyampe situ doang, itu nggak akan pernah jadi gitu. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat support ya untuk semua mukmin mukminah, muslim muslimah gitu ya, support supaya jadi muslimah tangguh. Al mukmin al qawi khair wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih baik
dan lebih dicintai oleh Allah. Ingat, mukmin yang kuat lebih baik, itu pasti. Lebih dicintai pasti ya. Karena kekuatan ini yang akan membawa kepada kesuksesan, kekuatan yang akan membawa kita kepada kemenangan. Kekuatan ini yang akan menyelamatkan secara personal diri dia, dan bahkan dia bisa menyelamatkan keluarga, dia bisa menyelamatkan bangsa, dia bisa menyelamatkan umat ya. Untuk menyelamatkan umat dari berbagai masalah, untuk menyelamatkan bangsa dari berbagai ya penderitaan, masalah. Ini kita butuh kekuatan. Dan yang dicari adalah al-mu'min al-qawi. Kita semua harus siap menjadi al-mu'min al-qawi. Oke. Karena yang kuat ini dia akan bisa menanggung beban lebih banyak ya. Biasanya kalau orang kuat, dia bisa menanggung beban sendiri. Ternyata aku lebih kuat. Oke, siapa yang punya beban, aku siap menanggung beban keluarga. Oke, aku siap, aku kuat. Oke, ada yang perlu aku angkat lagi bebannya, ternyata beban masyarakat. Oke, ternyata masih kuat. Kamu masih kuat? Yes, aku masih kuat. Aku mau mengangkut beban bangsa. Wah, Masya Allah. Coba ya, kalau setiap pribadi muslimah ya punya kekuatan penuh untuk mengangkut beban. Karena beban itu apa ya? Beban itu banyak banget ya, entah itu beban ekonomi, beban sosial, artinya ada banyak permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, budaya, politik, masalah lingkungan, masalah keluarga, masalah berbagai macam masalah. Kalau kita berhasil menjadi solusi, kalau kita berhasil menjadi penerang, kalau kita bisa berhasil menjadi roda penggerak ya, maka itu yang disebut dengan khairun wa ahabbu. Dia pasti lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Dia lebih dicintai, lebih disukai daripada mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Karena memang punten ya, dimanapun kalau lemah itu akan jadi beban. Itu siapapun itu, mau mukmin, mau siapapun, dan kita nggak mau ya menjadi beban. Kita harus menjadi pengangkat atau pengangkut beban, bukan sebaliknya. Jangan sampai nauzubillah ya, kita, keluarga kita menjadi beban bangsa, menjadi beban umat itu. Kenapa? Karena kurang berlatih menemukan kekuatan kita, menemukan keagungan kita. Allah sudah berikan buat kita, tapi kita tidak melevel up kekuatan itu. Oke, wa fi kullin khair. Tentu saja ya, kalau Allah dan Rasul ini kan memang tipe yang sangat appreciate. Mukmin lemah diapresiasi, tapi Allah lebih mengapresiasi mukmin yang kuat gitu. Oke, jadi gimana misalnya kalau dalam hadis ini ya, ihris alama yang tahu, gimana caranya biar jadi manusia yang kuat, penanggung beban, pemikul beban, bukan sebaliknya yang jadi beban ya. Gimana caranya ini? Ya, fokus pertamanya ihris ala ma yang tahu. Fokuslah kepada yang paling bermanfaat buat kamu. Yang paling bermanfaat, yang paling mendatangkan kebaikan, apapun itu. Berpikirlah yang paling bermanfaat. Kalau ada pikiran datang yang tidak bermanfaat, skip. Oke, punya feeling. Juga seperti itu. Berbagai feeling kita punya. Ada feeling yang produktif, ada feeling yang unproduktif. Nah, kita pilih feeling-feeling atau emosi-emosi yang produktif. Begitu juga lisan kita. Ihris alamanya, ucapkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau kamu nggak bisa ngucapin yang bermanfaat, mending diem gitu ya. Oke.
Karena yang namanya ucapan ada yang baik dan ada yang buruk. Fokus yang terbaik. Begitu juga activity atau action kita. Activity kita ini pilih yang paling bermanfaat di 24 jam. Full manfaat ya. Pastikan pagi misalnya bangun gitu. Apa nih yang paling bermanfaat ketika bangun tidur? Ya, kerjakan yang paling bermanfaat. Bersih-bersih ya, membersihkan badan, membersihkan jiwa ya dengan sholat, dengan berdoa, habis itu bersih-bersih rumah itu paling bermanfaat. Nah, setelah itu berkarya, silahkan teman-teman mau berkarya apapun sesuai dengan passion, sesuai dengan memang karirnya, sesuai dengan yang kita sukai. Pastikan 24 jam full of benefit. Harus bermanfaat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa manfaat. Misalnya kita melakukan apa nih? Kita pertanyakan, aku hari ini mau bermain kuda. Kenapa kamu main kuda? Karena berkuda itu menyenangkan. Ya sudah, minimal bermanfaat untuk mood kamu, bermanfaat untuk jasmani kamu, menyehatkan, bermanfaat karena ngedapetin sunnah Rasul, bermanfaat bla bla bla. Kamu yakinkan atau cari ilmu ya sedalam-dalamnya, aku melakukan ini manfaatnya apa gitu. Aku datang ke kajian ada manfaatnya nggak? Aku datang ke konser nih misalnya, kalaupun teman-teman ke konser atau nonton drakor, itu pertanyakan, ini manfaatnya apa? Apakah ini hanya buang-buang waktu aja atau ada manfaatnya gitu loh. Dan menimbang ketika kita melakukan sebuah activity, kita timbang. Misalnya apa nih? Hangout ya. Hangout sama teman-teman. Oke, hangoutnya ngapain? Manfaatnya apa? Lebih besar manfaatnya kah atau lebih besar madorotnya? Itu misalnya tergantung ya hangoutnya ngapain, dengan siapa gitu. Kalau kamu timbang manfaatnya sangat besar, ambil. Tapi kalau kamu lihat ada manfaatnya kecil tapi habisin waktu, bikin capek, nanti pulang-pulang aku bla bla bla. Nah, itu kamu harus benar-benar save your energy gitu. Karena energi kita ini kemelimpahannya itu mungkin bisa terbatas ya, karena terbatas waktu aja terbatas ya, kita cuman punya waktu 24 jam. Terus energi kita sebagai perempuan ya itu juga sangat terbatas, pikiran kita terbatas. Karena kita ngerti bahwa kita terbatas, makanya gunakan yang kayak pulsa, kuota kita juga sangat terbatas gitu. Kuota sebulan misalnya sekian. Nah, misalnya berapa nih teman-teman ada yang ngambil kuota misalnya yang paket hemat 150, ada yang sampai paket 700.000 per bulan misalnya. Ya kan tetap terbatas gitu, tetap terbatas. Dan gunakan kuota kamu, gunakan energi kamu, gunakan termasuk misalnya aku gini ya, aku punya mata gitu. Yang paling sering aku pakai untuk activity adalah mata aku. Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah aku dikasih mata. Dari aku bangun sampai tidur full mata aku bekerja keras, baik itu membaca, itu full ya. Sehingga aku merasa mata aku di usia 40 ini sudah limited gitu loh. Vitalitasnya udah limited, makanya aku hanya menggunakan mata aku untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Aku nggak boleh ngepoin sesuatu yang tidak bermanfaat gitu, karena itu tadi mata aku bisa merusak mata, tapi manfaatnya kecil. Nah itu tuh ya yang disebut dengan ihris ala ma yanfa'uk ya. Jadi menggunakan energi, menggunakan kekuatan, menggunakan apapun, pastikan sangat-sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kamu. Bermanfaat untuk ilmu, bermanfaat untuk good mood kamu ya, bermanfaat untuk keluarga gitu. Kemudian ista'in billahi wala ta'jiz. Ini lanjutan hadis Rasul tadi ya, ista'in billah wala ta'jiz. Maka minta tolonglah kepada Allah. Dan jangan memilih lemah ya. Ketika kamu misalnya sudah maksimal tapi hasilnya
kok kita belum puas. Kita udah totalitas, kita udah kekuatan penuh, kita udah menang, apa ya? Kita sudah berusaha tangguh, tapi kok patah juga. Kita udah berusaha strong, tapi gempor juga gitu. Berantakan, kita udah berusaha merapihkan pikiran, merapihkan hati, merapihkan program, merapihkan project-project, tapi kok berantakan juga gitu. Makanya istain billah, kita nggak akan bisa berdiri sendiri tegak, nggak. Kita butuh penopang, kita butuh bantuan, kita butuh support, kita butuh apa ya, yang meneguhkan hati, meneguhkan pikiran, meneguhkan tubuh, meneguhkan semuanya ya. Sehingga yang kita butuhkan adalah tentaranya Allah gitu. Ya Allah, aku sudah berusaha, sekarang saatnya aku menunggu pertolongan. Aku sudah maksimal, sekarang saatnya aku memohonkan support darimu. Aku sudah, ini limit aku ya Allah gitu. Ini batasan aku nyampe di sini, aku udah berusaha, tapi hasilnya begini gitu. Nah, itu libatkan Allah, andalkan Allah, undang tentaranya Allah untuk terlibat di dalam proyek kamu, di dalam program ataupun visi-visi kamu yang belum kelar, misi-misi kamu yang belum tuntas. Aku memohon ya Allah, selebihnya aku serahkan kepada Engkau. Engkau yang akan meluruskan, Engkau yang akan membuat aku sukses, dan Engkau yang mendatangkan kemudahan. Segala kesulitan datangnya darimu, maka itu satu paket dengan segala kemudahan juga datangnya dari Allah. Gitu. Jadi istain billah, minta tolong sama Allah ketika kamu sudah action, sudah kuat menguatkan diri, sudah action, namun masih tetap belum maksimal dan terus menjalani progresnya, ya kan? Karena perjuangan kita ini bukan perjuangan 1-2 hari. Visi misi kita ini usianya bukan sebulan 2 bulan, seumur hidup sampai kita kehilangan seluruh kekuatan kita. Ya, makanya wala ta'jiz, jangan memilih untuk menjadi manusia lemah, karena kuat dan lemah itu pilihan. Pikiran kita kuat atau lemah itu kita yang memilih. Pikiran kita terang atau gelap, itu kita yang pencet tombolnya. Pikiran kita positif atau negatif, itu kita yang punya kontrol. We are the master. Kita tuan pikiran kita sendiri. Jangan terbalik ya, kita dikuasai oleh sesuatu yang kita nggak ngerti. Apa ini? Itu. Ya, pikiran ini milik kita, emosi ini milik kita, tubuh ini milik kita, makanya kita yang harus mengendalikan semuanya, kita kendalikan, kita tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, wala ta'jiz. Jangan memilih pikiran lemah. Jangan memilih perasaan lemah. Jangan memilih ucapan-ucapan yang lemah gitu. Gimana nih contoh ucapan yang lemah? Da aku mah nggak bisa, da aku mah nggak pede, da aku mah nggak ada modal, da aku mah nggak cantik, da aku mah nggak disayang sama dosen, da aku mah kata orang-orang sih aku bukan perempuan yang menarik misalnya. Hello, itu pilihan kita loh. Bisa sampai berpikir dan bicara seperti itu pilihan kita. Mari kita memilih yang paling baik untuk pikiran, hati, lisan kita. Mari kita pilih, misalnya I am strong, aku perempuan kuat bersama Allah. Apalagi I am powerful, aku perempuan tangguh bersama Allah. I am unstoppable, aku nggak bisa
stop, nggak bisa dihentikan. I am unbreakable, aku nggak bisa dipatahkan. I am worthy, aku perempuan yang penuh dengan apa ya, nilai dan harga gitu. I am terus ya, kamu support diri kamu memilih, ini namanya memilih yang terbaik untuk diri kita gitu. Oke, ini kita masih di hadis Rasul ya. Ista'in billahi wala ta'jiz. Jangan pernah memilih kelemahan. Tapi kan memang kondisi kita dalam keadaan lemah. Yes, kondisi memang lemah ekonomi, kemudian budaya kita, budaya keislaman juga kurang, budaya islaminya juga kurang kuat, imannya enggak kuat, kesabarannya enggak kuat, tapi kita tetap berusaha ya mencarikan apa ya, mencarikan yang terbaik ya untuk diri kita sendiri gitu. Meskipun kita lemah, kita harus transform, berubah, hijrah, berpindah. Kita ngerti kita lemah gitu. Stop yelling. Jangan cuman mengeluh, jangan cuman bilang aku lemah, yes, kamu lemah sama orang. Maksudnya kita semua kita tahu gitu, kita sadar kita lemah, tapi kan kita harus transform. Kita harus berpindah gitu. Dari yang lemah menjadi yang kuat. Dari yang rapuh menjadi tangguh. Dari yang apa ya, tak berdaya menjadi dikdaya. Makanya aku seneng banget ya, teman-teman boleh lihat profil di IG aku ya, aku tulis di situ expanding in dignity and grace ya. Kita harus terus mengembang. Karena kita ini asalnya kecil kalau tidak kita kembangkan. Mengembangkan diri, mengembangkan pikiran, mengembangkan emosional kita, mengembangkan pribadi, mengembangkan apa ya, perilaku kita ya, bahkan kita membantu umat untuk mengembangkan diri in dignity, dalam izzah, dalam kekuatan, keagungan, martabat, dikdaya, and grace. Al-izzah, dignity and grace itu artinya al-izzah warahmah. Ar-rahmah ini kasih gitu. Ketika kita sudah memiliki kekuatan, punya martabat, dikdaya, punya apa ya, sovereign. Sovereign itu kita punya kedaulatan diri. Nah, kita akan melanjutkan fase grace, melanjutkan fase kasih. Karena orang kuat, orang hebat tanpa kasih itu akan jadi bencana. Orang yang banyak action, orang yang banyak ketangguhan, tapi dia nggak punya kasih, itu akan jadi beban umat gitu. Jadi kekuatan dan kasih ini seperti apa ya, mata uang koin ya, yang gimana sih istilahnya? Ya, ya mata uang ya, yang sisi sini kita butuh al-izzah, kemudian sisi yang sini, sisi atas kita butuh al-izzah, sisi bawah kita butuh ar-rahmah gitu. Oke, ini kita lanjutin ya, pesan dari Rasul, ista'in billah wala ta'jiz wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kada. Jadi ketika kamu tertimpa musibah, yang namanya orang punya kekuatan diuji, yang namanya orang bergerak, punya apa ya, punya visi, punya misi, punya purpose life, bahkan orang ya setiap yang bernyawa itu akan diuji oleh Allah ya. Artinya manusia ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, akan diuji. Ketika kamu diuji, fala taqul law anna li fa'altu kada wa kada. Datang ujian, jangan pernah mengatakan coba kalau aku nggak masuk fakultas ini, pasti aku sukses. Coba kalau aku nggak diuji sama si dosen itu, pasti nilaiku bagus. Coba kalau aku dilahirkan di keluarga yang lebih kaya, pasti aku nggak semenderita ini.
Coba kalau aku dilahirkan di keluarga yang lengkap, ayah, ibu, pasti aku akan bahagia. Justru kita pikir ketika kita berandai-andai seperti itu ya, kita pikir kita itu akan lebih baik gitu. Kenyataannya ketika kita berandai-andai itu justru bikin kita unproduktif. Karena kita mengandaikan sesuatu yang ya nggak perlu gitu kamu berandai-andai seperti itu. Memilih perandai-andaian yang lebih produktif gitu. Karena ini seandainya aku dulu nggak begini dan begitu ya, itu kalau istilahnya Rasul itu taftah amal asyaiton, kamu sedang membuka gerbang setan untuk menyesal, untuk apa ya, blaming ya, untuk mencela hidupmu, mencela takdirmu, mencela rezekimu. Kamu yang harusnya bersyukur, menambah kekuatan, kamu bisa memilih rasa syukur yang menambah kekuatan, ternyata kamu balik arah masuk ke gerbangnya setan, justru apa ya, mengeluh. Biasanya satu keluhan itu akan melahirkan keluhan berikutnya. Satu keluhan misalnya, coba kalau aku dulu A, oh iya ya B, C, isinya keluhan, isinya adalah blaming, membenci diri sendiri, membenci lingkungan, membenci takdir, dan bahkan bisa membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pintu-pintu cara setan untuk melemahkan kekuatan kita, membuat kita terlempar jauh dari kekuatan Allah.